Pertama, kita mau say thank you dulu ya buat Lulu karena udah bersedia jadi interviewee di kelompok kami, buat tugas kami. Oke, mungkin sebelum mulai masuk ke pertanyaannya, boleh tolong Lulu jelasin apa sih brand kamu? Oke, halo semuanya, nama aku Nakila, biasa aku dipanggil Lulu. Aku owner dari Lakila Studio. Jadi Lakila Studio ini ngejual fan merchandise, mulai dari ada merchandise gamer, K-popers juga ada, sampai ke yang general. Kurang lebih seperti itu. Dan nantinya doain Lakila Studio bakal kembangin bisnisnya ke ranah fashion. Kurang lebih itu Oke, untuk penjelasannya. oke, kita doakan yang terbaik buat Lakila Studio. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Siapa aja sih target market awal yang kamu pikirin waktu mulai bisnis Lakila Studio ini? Karena aku nggak punya gambaran yang jelas pada awalnya nih, jangan diikutin. Jadi emang laki-laki dia ini awalnya iseng-iseng aku aja, bukan karena aku pengen cari duit atau apa, aku pengen cari pengalaman. Dan selanjutnya ternyata malah aku seriusin. Jadi target aku di awal itu karena pembuatan merchandise aku pertama itu keychain Windah Basudara, itu kayak pemain game gitu. Target aku adalah orang-orang yang bermain TikTok dan juga menonton video Winda Basudara itu sendiri. Kenapa? Karena aku promosinya dan marketingnya itu full di TikTok waktu itu. Jadi memang aku target awal adalah sekitar anak-anak sih mostly yang beli kayak 15 sampai 25 tahun di sekitaran segitu. Itu target awal. Oke, buat pertanyaan kedua, kamu biasanya membagi-bagi pelanggan berdasarkan umur kah, lokasi kah, gaya hidup, atau ada hal lain? Kayaknya umur umur udah jelas yang muda-muda sekitaran yang tadi aku bilang 15 sampai 25 tahun karena itu umur-umur yang kayak lagi konsumtif ya banget. Benar. Terus kedua di bagian interest dan lifestyle mereka. Itu lifestyle orang yang suka jajan hal-hal yang gemes-gemes, mostly cewek sih perempuan. Terus berdasarkan umur sih yang tadi. Ya. Oke, next guys. Next itu kita mau tanya soal targeting dari segmen-segmen yang ada. Siapa yang paling kamu fokusin sebagai target utama dan kenapa kamu pilih segmen itu? Segmen yang paling aku utamain. Kayaknya ini berarti aku jelasin deskripsinya aja ya. Seperti apa orang yang aku ini targetin. Oke, Ya, yang aku targetin banget itu 15 sampai 25 tahun. Hobi em, kesukaannya itu hal-hal K-pop, K-pop banget, dia suka K-pop atau orang-orang yang suka trinkets. Itu dua target aku yang benar aku tekenin banget. Makanya aku promosi jor-joran banget di TikTok karena aku ngerasa target aku tuh memang ada di platform TikTok. Tuh. Oke, kamu kan udah milih segmen-segmen tuh tadi. Nah, cara kamu jangkau mereka tuh kayak gimana? Ada pendekatan khusus nggak? Mereka khusus. Aku tuh ngejangkau mereka dari yang tadi aku bilang via TikTok. Cara pendekatan khususnya tuh lebih membuat strategi konten yang memang lagi hype sekarang, up to date. Benar harus ngikutin um, seenggak relevannya itu dengan jualan aku harus bisa masukin jualan aku itu ke hal tersebut. Biar apa? Biar lebih menjangkau orang yang lebih banyak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, kamu pengen brand kamu itu dikenal sebagai apa sih di mata konsumen? Aku pingin brand aku tuh gak yang berfokus pada satu market aja, tapi general. Jadi semua orang bisa menikmati produk aku. Dan aku juga pingin banget dikenal sebagai produk yang memang memberikan kualitas dan desain yang baik. Oke, yang terakhir pertanyaannya, apa sih yang bikin produk atau jasa kamu tuh beda dibanding kayak brand lain kayak gitu? Yang ngebedain tuh Aku apa? aku pede untuk bilang produk aku itu jauh lebih murah dibanding orang lain. Karena
kalau aku lihat kompetitor, aku cukup sering kan jalan-jalan untuk ngeliat kompetitor. Mereka itu biasanya jualan untuk kayak misalnya keychain ya. Mereka bisa taruh di harga up to 30.000 sampai 50.000. Sedangkan aku tuh sampai sekarang belum ada jual yang di atas 30.000. Jadi kelebihan yang aku punya sekarang, pertama desain aku menarik dan aku nggak tertuju pada suatu desain tertentu. Kayak aku nggak stick to one type of aesthetic gitu, tapi aku um, benar nge-explore semua yang aku suka dan yang aku rasa target market aku juga suka. Terus yang bikin beda itu sih tadi kualitas, desain, dan juga harga yang termasuk murah dibanding kompetitor. Oke, aku sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, boleh ya? Kamu sejauh ini Akila Studio udah jualan lewat platform apa aja nih? Lewat online ataupun offline, boleh tolong kasih tahu nggak? Boleh, karena aku belum 1 tahun nih sebenarnya, ini baru banget mau 1 tahun nanti, Agustus. Sejauh ini penjualan mostly itu aku lakuin secara online, terutama di Shopee. Terus aku kemarin sempat ikut bazar juga. Dan yang terakhir biasanya aku COD-an sama teman-teman aku. Oke, Gitu. teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Udah sih cukup. Cukup ya. Oke, kalau begitu makasih ya Lulu, makasih juga teman-teman. Kita Kasih teman-teman. Makasih. akhirin saja interviewnya. Makasih Lulu. Makasih ya Lulu. Nanti aku cekidot Oh, produk-produk kamu.